Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suwarni. Jadi di sini saya perwakilan dari kelompok 1 yang akan menjadi moderator untuk memandu presentasi kami tentang cara mengolah data, uji validitas dan reliabilitas menggunakan aplikasi SPSS. Sebelumnya, perkenalkan kami dari Prodi Kewirausahaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Mahmudin Esos MSI sebagai dosen pengampu mata kuliah Statistik Bisnis 2. Untuk mengetahui langkah-langkahnya, berikut adalah langkah-langkahnya. Tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pengolahan data di SPSS, mulai dari uji regresi, uji validitas, dan uji reliabilitas. Sebelum itu, judul yang saya gunakan yaitu pengaruh strategi pemasaran digital terhadap peningkatan daya saing UMKM. Adapun indikatornya yaitu indikator strategi pemasaran digital menurut Iqbal pada tahun 2021, yaitu yang pertama adalah accessibility, yang kedua interaktivitas, yang ketiga entertainment, yang keempat keandalan, dan yang kelima iritasi atau kendala dalam iklan. Selanjutnya, indikator peningkatan daya saing UMKM menurut ADI 2014, yang pertama yaitu produktivitas, yang kedua pertumbuhan output, dan yang ketiga pangsa pasar. Nah, sesudah membagikan kuesioner, jawaban yang didapatkan dari kuesioner tersebut kemudian diubah dalam bentuk Excel. Setelah itu, kita masuk dalam pengolahan SPSS-nya. Di tabel name, kita masukkan X1. X1 ini merupakan simbol dari variabel X untuk soal nomor 1. Selanjutnya, kita tulis sampai total X, kemudian kita tulis lagi Y.1. Y.1 ini simbol dari variabel Y untuk soal 1. Sampai ke total Y. Kemudian di kolom desimal kita ubah semuanya menjadi 0. Di kolom label kita masukkan variabel X-nya, yaitu strategi pemasaran digital. Kemudian di total X kita ubah menjadi yang sejajar sampai di total X-nya. Kemudian di Y.2-nya kita ubah di bagian labelnya, yaitu peningkatan daya saing UMKM sampai di total Y. Kemudian di values-nya seperti biasa kita masukkan 5 pilihan jawaban, yaitu 5 untuk sangat setuju, 4 setuju, 3 kurang setuju, 2 tidak setuju, dan 1 sangat tidak setuju. Kemudian di measure-nya kita ubah semua menjadi ordinal. Langkah selanjutnya kita masuk di data view. Di data view ini kita dapat masukkan semua jawaban yang telah kita ubah menjadi Excel tadi. Kita salin dari Excel ke data view ini. Kemudian untuk mencari regression-nya, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita masuk di analyze. Kemudian kita pilih regression, kemudian kita pilih linear. Setelah itu kita pindah total X-nya ke tabel independen dan total Y-nya ke dependen. Setelah itu kita masuk di bagian statistik, kemudian kita centang di R-square, deskriptif, Durbin, dan case-wise. Setelah itu kita tekan continue. Setelah itu OK, dan keluarlah output dari regression, di mana di situ kita bisa lihat data-data tentang regression-nya. Kemudian untuk mencari correlate-nya, kita masuk di analyze, kemudian kita tekan correlate, kemudian bivariate. Setelah itu kita pindahkan semua X1, X2, dan seterusnya kita pindahkan ke variables. Setelah itu kita tekan option, kita centang saja. Setelah itu continue, setelah itu OK. Nah, keluarlah data-data mengenai validitasnya. Kita dapat lihat di sini uji validitasnya. Data yang kami gunakan itu sebanyak 95 dan R dari 95 yaitu 0,2. Jadi suatu pertanyaan dikatakan valid apabila pertanyaan tersebut lebih dari 0,2. Nah, kita lihat di contoh di uji reliabilitasnya, atau di total X dan total Y-nya
itu 0,62 dan 0,18. Karena sudah lebih dari 0,2, maka data tersebut dikatakan valid. Kemudian kita masuk di uji reliabilitasnya. Yang pertama yang kita lakukan adalah kita masuk di Analyze, kemudian kita pilih Scale, kemudian kita tekan Reliability Analysis. Setelah itu kita pindahkan lagi ke Items. Setelah itu kita pilih Statistik, lalu kita centang bagian item dan Scale it item delete, kemudian kita klik Continue. Setelah itu OK. Nah, keluarlah uji reliabilitasnya. Nah, suatu data dikatakan reliabilitas jika Kroban alpha data tersebut lebih dari 0,600. Nah, karena data yang kami gunakan ini sudah lebih dari 600, yaitu 684, maka data ini menjadi reliability. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amalia Sapitri. Baik, di sini judul saya yaitu pengaruh pengetahuan kewirausahaan terhadap keberhasilan usaha. Yang dimana X-nya adalah pengetahuan kewirausahaan dan Y-nya adalah keberhasilan usaha. Indikator dari X atau pengetahuan kewirausahaan menurut Mustafa 2014 adalah mengambil risiko usaha, dan yang kedua menganalisis peluang usaha, dan yang ketiga merumuskan solusi masalah. Dan selanjutnya keberhasilan usaha atau bagian Y yang di atas, yaitu indikatornya menurut Listi 2010. Yang pertama, kesesuaian faktor yang terlibat, dan yang kedua memperoleh rekomendasi kebijaksanaan, dan yang ketiga membangun sistem monitoring untuk pembangunan selanjutnya. Selanjutnya yaitu bagian XL, yang dimana yang di atas ini saya mengambil kuesioner sebanyak 90 lebih. Jadi di sini ada dua variabel, yang dimana ada variabel X dan variabel Y. Jadi variabel X-nya yaitu pengetahuan kewirausahaan dan variabel Y-nya adalah keberhasilan usaha. Nah, setelah terdapat data-data dari kuesioner, kita kembali ke SPSS, yang dimana di SPSS di atas kita mengisi mulai dari name sampai measure, yang dimana name-nya kita isi X1 yang tadi di XL sampai X7, kemudian total X. Terus yang kedua yaitu Y1 sampai Y5, dan yang terakhir itu total Y. Kemudian di bagian label ini adalah penjelasan dari name tadi, yang dimana hanya X1 sampai X7 dan total. Nah, di label ini, disinilah gunanya untuk memperjelas di bagian name. Contohnya X1, label pertama yaitu pertanyaan soal 1. Nah, itu adalah penjelasan dari name X1. Dan begitu terus seterusnya sampai pertanyaan soal 7 dan total pertanyaan. Begitu juga dengan Y, pertanyaan soal 1 sampai pertanyaan soal 5 dan total pertanyaan. Kemudian di bagian value kita bisa mengisi mulai dari tidak sesuai, sangat tidak sesuai, dan seterusnya sampai 5. Di mana itu adalah poin-poin dari isi kuesioner tadi. Terus di bagian desimal itu kita kosongkan, kita ubah jadi 0 semuanya tanpa terkecuali. Terus kemudian di bagian measure di atas, kita ganti jadi ordinal. Yang tadinya bukan ordinal, kita ganti jadi ordinal, atau bisa juga kita ganti jadi scale. Itu saja. Terus kemudian kita masuk di data view. Nah, data view ini awalnya kan kosong, terus kita masukkan data-data yang ada di Excel tadi, yang dimana kita tinggal Ctrl C, terus kita pindahkan ke data view, terus Ctrl V. Maka data-data yang ada di Excel tadi akan berpindah secepat kilat setelah dikontrol ke data view, sampai mulai dari X1 sampai total Y5. Nah, setelah itu, untuk mencari pertama, di sini saya akan mencari regresi, validitas, dan reliabilitas. Yang pertama, saya akan mencari uji regresinya. Cari bagian regresinya atau uji regresi. Di sini saya mempersingkat dari label menjadi pengetahuan kewirausahaan, atau hanya mempersingkat saja dari judulnya. Terus kemudian kita masuk di analis. Terus kita cek regression. Terus kita cari linear di bagian kedua ini. Setelah itu kita pindahkan
independen dengan dependen, yang dimana pengetahuan kewirausahaan masuk di bagian independen atau berdiri sendiri dan tidak dipengaruhi. Sedangkan di bagian Y, keberhasilan usaha masuk di dependen. Dia dipengaruhi oleh independen pengetahuan kewirausahaan. Nah, setelah itu, maka langsung akan ada hasil dari uji regresinya atau uji regressionnya. Nah, ini adalah hasil dari uji regresi sesuai dengan data kuesioner tadi. Selanjutnya, untuk mencari uji validitas dan uji reliabilitas, kita masuk di bagian analis. Yang pertama kita cari validitasnya dulu. Kita masuk di analis. Terus kita masuk di correlate. Terus correlate. Nah, setelah itu maka akan muncul seperti di atas, yaitu mulai pertanyaan soal 1 atau semuanya kita pindahkan ke variables tanpa terkecuali. Setelah itu kita checklist version, terus yang di bawahnya kita juga checklist flag. Nah, setelah itu klik OK. Maka akan muncul hasilnya seperti di atas. Nah, selanjutnya kita mencari bagian reliabilitasnya. Nah, untuk mencari bagian reliabilitasnya kita masuk di analis. Datanya tetap sama yang di data view tadi. Kita masuk di analis, terus scale, terus reliability analysis. Nah, setelah itu setelah itu maka akan muncul seperti di belakang, yaitu reliability analysis. Nah, di sini kita pindahkan pertanyaan-pertanyaan soal X-nya dan soal Y-nya selain total. Jadi kita simpan totalnya, itu total Y dengan total X. Kemudian kita masuk di statistik dan checklist item, scale, dan scale item. Terus atau bisa juga semuanya sesuai dengan apa yang ingin kita cari. Nah, setelah itu maka akan muncul data dari hasil kuesioner seperti ini. Ini data-data yang sudah kita uji reliabilitasnya. Itu saja dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya mengangkat judul tentang pengaruh dukungan sosial terhadap kewirausahaan di sektor kuliner. Adapun variabel X-nya yaitu dukungan sosial dan variabel Y-nya adalah kewirausahaan. Indikator dari dukungan sosial yaitu menurut Apollo dan Cahyandi 2012, yang pertama orang tua, saudara kandung, kerabat, dan pasangan hidup. Indikator dari kewirausahaan menurut Miller 1983 yaitu inovasi, proaktif, mengambil risiko, dan otonomi. Setelah membagikan kuesioner dan sudah mendapatkan jawabannya, maka kita pindahkan ke aplikasi Excel. Selanjutnya yaitu kita masuk di aplikasi SPSS. Nah, name-nya di sini kita beri X1. X1 merupakan simbol dari variabel X, yaitu dukungan sosial. Kita ketik sampai dengan total Y, dan Y merupakan simbol dari kewirausahaan. Jika semuanya sudah diketik, maka selanjutnya kita ke pindah desimal. Di sini kita ubah semua jadi angka 0. Lanjut kita ke label. Nah, dukungan sosial untuk X1 sampai dengan X7 dan total X yaitu total pertanyaan. Y1 adalah kewirausahaan sampai dengan Y5 dan totalnya itu total pertanyaan. Jika semuanya sudah selesai, selanjutnya kita ke values. Nah, angka 5 merupakan sangat setuju, 4 setuju, kemudian 3 kurang setuju, dan angka 2 merupakan tidak setuju, dan angka 1 merupakan sangat tidak setuju. Jika semuanya sudah selesai, kemudian kita copy untuk semuanya sampai dengan total Y. Setelah itu ke data view. Nah, data yang dari kuesioner kita pindahkan ke data view.
kita paste dan pindahkan ke di SPSS. Nah, hasilnya seperti ini. Jika sudah selesai untuk mengetahui regresinya, kita ke regression, dan ini kita pindahkan dukungan sosial merupakan independen dan dependen adalah kewirausahaan. Nah, ini adalah hasil dari regression. Untuk mengetahui validitas dan reliabilitasnya, pertama itu kita ke correlate dan brevet. Kemudian data-data ini kita pindahkan ke variables. Setelah itu option dan means kita centang dan cross, kemudian continue dan OK. Nah, ini merupakan hasil dari uji validitas. Selanjutnya untuk uji reliabilitas kita ke analyze, scale, reliability analyze, kemudian ini kita pindahkan semuanya ke item. Setelah itu kita ke statistik. Nah, kita centang item, scale if item dan means. Setelah itu continue dan OK. Nah, ini merupakan hasil dari regression, uji validitas dan reliabilitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Mutmainah. Di sini saya akan menjelaskan judul saya dan indikatornya. Jadi judul yang saya ambil yaitu pengaruh pengetahuan kewirausahaan terhadap minat berwirausaha. Jadi pengetahuan kewirausahaannya itu masuk di variabel X dan minat berwirausaha itu variabel Y. Adapun indikatornya, yang pertama yaitu pengetahuan kewirausahaan menurut Mustafa tahun 2014 ada 3. Yang pertama, mengambil risiko usaha. Yang kedua, menganalisis peluang usaha. Dan yang ketiga, merumuskan solusi masalah. Selanjutnya yaitu indikator minat berwirausaha menurut Nur Fatim tahun 2012 ada 2. Yang pertama, faktor intrinsik yaitu adanya motif, harga diri, kebutuhan akan pendapatan, dan juga perasaan senang. Sedangkan faktor ekstrinsiknya juga ada 4. Yang pertama, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, peluang, dan juga pendidikan. Mungkin sekian penjelasan singkat dari saya. Langkah pertama yang dilakukan untuk menguji regresi adalah mengisi name. Pada variabel X yaitu pengetahuan kewirausahaan, ini terdapat 7 pertanyaan dan termasuk juga total. Kita masukkan di SPSS bagian name X1 sampai X7. Setelah itu kita masukkan semua pertanyaan dari variabel Y, yaitu terdapat 5 pertanyaan termasuk totalnya juga. Kita ganti desimalnya ke 0 semuanya. Kita masukkan labelnya. Untuk angka 1 kita isi dengan sangat tidak setuju, angka 2 tidak setuju, angka 3 kurang setuju, angka 4 setuju, dan yang angka 5 sangat setuju. Setelah selesai, kita masuk di data view. Nah, kita ambil dari data yang ada di Excel, kita copy. Setelah muncul, kita pilih analyze di regression, kemudian linear. Setelah itu total pengetahuan kewirausahaan kita masukkan di independen, dan total minat berwirausaha kita masukkan di dependen. Setelah itu kita klik statistik dan checklist. Setelah itu continue dan oke.
Ini adalah hasil dari uji regresi. Setelah kita input di SPSS, kita masuk di data view dan kita salin dari data yang ada di Excel ke SPSS. Setelah itu kita mau uji validitas. Kita masuk di analyze, kita pilih correlate dan divariate. Setelah itu kita pindahkan sebelah kanan dan option, kita centang cross product dan klik continue. Setelah itu kita pilih OK. Ini dia hasil dari uji validitasnya, yang dimana terdapat 95 responden dan airtable dari 95 yaitu 0,200. Di pertanyaan pertama itu percent correlation-nya 0,320. Ini menandakan bahwa pertanyaan 1 itu valid. Begitupun dengan pertanyaan 2, 3 sampai 5 karena ini di atas 0,200 ya, dan menandakan bahwa pertanyaan 1 sampai 5 itu valid. Jadi ini dia hasil dari uji reliability-nya, yaitu from batch alpha-nya 0,559. Ini menandakan bahwa data yang kami input itu tidak reliable karena ketentuan dari Al-Ghazali itu dikatakan valid ketika lebih besar dari 0,6. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai judul saya, yaitu pengaruh teknologi terhadap bisnis pemasaran digital. Nah, yang pertama ada indikator teknologi menurut et al. Elson tahun 2005. Ada 4 indikator dalam teknologi, yaitu efisiensi, kemudahan akses, integrasi, waktu respon sistem. Yang kedua ada indikator pemasaran digital menurut Kotler tahun 2019 halaman 78, 79 sampai 88. Ada 4 indikator, yaitu tingkat daya tarik, optimalisasi keingintahuan, tingkat komitmen, dan tingkat afinitas. Selanjutnya kita masuk pada aplikasi SPSS, tapi terlebih dahulu saya akan memperlihatkan untuk file data yang telah saya buat sesuai dengan kuesioner yang telah saya buat. Nah, ini adalah cara untuk mengcopy seluruh file yang telah kita buat. Selanjutnya kita masuk pada variable view pada aplikasi SPSS. Yang pertama kita tulis X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7. X itu maksudnya adalah sebagai pertanyaan yang telah kita buat. Dan pada kolom 8 ada total dari pertanyaan X. Selanjutnya kita masuk pada variabel Y. Variabel Y ada 1, Y2, Y3, Y4, dan Y5. Dan terakhir ada total dari pertanyaan Y. Jangan lupa kita ganti desimalnya semua menjadi 0. Kita ganti satu-satu. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Semuanya kita ganti menjadi 0. Nah, selanjutnya kita masuk pada label. Label untuk variabel X1 yaitu teknologi. Nah, label ini kita gunakan untuk
semua X1 sampai X7. Kita copy, paste sampai pada total dari X. Kita tulis total pertanyaan X. Untuk selanjutnya kita ke label pada variabel Y. Nah, di variabel Y ini labelnya adalah bisnis pemasaran digital. Sama, kita copy sampai dengan di Y5. Selanjutnya ada total pertanyaan Y. Jangan lupa kita ganti value-nya. Nah, pada value ini ada yang kelima, yaitu sangat setuju. Kita ketik sangat setuju, lalu kita add. Yang keempat ada setuju. Jadi value ini adalah pertanyaan yang kita buat, ini adalah jawabannya. Pilihan seperti pilihan ganda, ada sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Nah, kita oke, lalu kita copy, kita paste. Nah, selanjutnya kita masuk pada data view. Nah, di data view ini kita bisa memasukkan semua file data yang telah kita buat sesuai kuesioner yang ada pada Excel. Kita copy semuanya, lalu kita masukkan pada variable view pada aplikasi SPSS. Langsung saja kita copy semuanya. Nah, sekarang kita akan mengecek yang terutama itu. Paling pertama kita mengecek correlate. Kita buka analyze, lalu kita pilih correlate, lalu tidak kita regression, terus kita pindahkan semuanya. Kita pindahkan yang variabel X ke independen dan total pertanyaan Y ke dependent. Lalu kita buka statistik, kita nyalakan R square change, deskriptif, Durbin-Watson, case wise, diagnostik. Kita klik continue dan oke. Ini adalah hasil perolehan data yang bisa saya paparkan mengenai correlation. Nah, untuk selanjutnya kita bisa langsung mengecek. Kita buka lagi analyze, lalu kita buka correlate dan beef rate. Kita blok semuanya, semua data, lalu kita pindahkan ke table variable. Kita langsung buka option dan nyalakan means dan cross product. Oke. Nah, jadi di dalam uji validitas ini data yang kami gunakan itu sebanyak 95 R, dan dari R yaitu 0,2. Jadi jika suatu pertanyaan itu dinyatakan valid apabila pertanyaan tersebut lebih dari 0,2, bisa kita lihat dari total Y dan X semuanya telah melebihi 0,2, maka data tersebut dinyatakan valid. Kita langsung lanjut pada pengecekan yang terakhir atau reliabilitas. Nah, kita blok semuanya, lalu kita pindahkan pada table item. Kita buka statistik dan nyalakan item, scale if I'm delete, means. Lalu kita continue. Oke, ini adalah file perolehan data atau laporan perolehan data dari reliabilitas. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, bagian Excel yang di atas saya mengambil kuesioner sebanyak 90 lebih. Jadi di sini ada dua variabel yang dimana X dan variabel Y. Jadi variabel X-nya yaitu kepemimpinan dan variabel Y-nya itu keberhasilan usaha. Nah, setelah dapat
terdapat data-data dari kuesioner, kita kembali ke SPS. X1 ini merupakan simbol dari variabel X. Untuk soal nomor 1 selanjutnya kita tulis sampai total X, kemudian kita tulis lagi Y1 dan Y2. Ini simbol dari variabel Y untuk soal 1 sampai total Y. Kemudian di kolom yang disebut hasil kita ubah semua menjadi 0. Pertama yang kita lakukan adalah kita masukkan di honestly, kemudian kita pilih rasional, kemudian kita pilih linear. Setelah itu kita pindah total X nya ke tabel independen dan total Y-nya ke independen. Setelah itu kita masuk di sebagian statistik, kemudian kita centang di record, descriptive, global, dan case with. Setelah itu kita tekan continue dan keluarlah output dari rasioner, dimana kita bisa lihat data-data tentang rasionernya. Kemudian kita tekan collect, kemudian divide card. Setelah itu kita pindahkan semua X1, X2, dan seterusnya, pindahkan ke variabel. Kemudian keluar data-data mengenai validitasnya. Kita dapat lihat di sini uji validitasnya. Data yang kami gunakan itu sebanyak 95 dan R dari 95 yaitu 0,2 titik. Jadi suatu pertanyaan dikatakan apabila pertanyaan tersebut lebih dari 0,2. Nah, kita lihat di contoh uji reliabilitasnya. Di total X dan total Y-nya itu 0,62 dan 0,18. Kita sudah lebih dari 0,2, maka data tersebut dikatakan valid. Kemudian kita masuk di uji reliabilitasnya. Yang pertama yang kita lakukan adalah kita masuk di analis, kemudian kita pilih scale, kemudian kita tekan reliabilitas analis. Kemudian keluarlah uji reliabilitasnya. Suatu data dikatakan reliabilitas jika keseluruhan alfa data tersebut lebih dari 0,600. Karena data yang kami gunakan ini sudah lebih dari 600, yaitu 684, maka data ini menjadi reliability.